Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Coffee Break. Dipersembahkan oleh Terima kasih Anda masih terus menyaksikan Coffee Break. Kami kembali lagi dan kali ini kami akan mengajak Anda untuk mendapat sebuah informasi yang sangat penting sekali. Dan kami juga kehormatan di studio Coffee Break TV One kali ini kita sudah bersama Menteri Perindustrian Republik Indonesia Bapak Erlangga Hartarto. Selamat pagi Selamat Pak Menteri. pagi Pak. Selamat pagi. Terima kasih sudah bisa hadir di TV One ya. Hari ini kita mau bicara mengenai pendidikan vokasi industri untuk mendukung pemerataan pembangunan. Ya, karena kita ketahui sama-sama Pak Presiden, Pak Jokowi juga ingin sekali pendidikan vokasi ini semakin ada di masyarakat. Dan salah satunya juga langsung terserap ke kebutuhan dunia kerja. Karena banyak perusahaan yang memang merasa lebih nyaman dengan atau menggandeng mereka-mereka yang lulusan dari kejuruan, ya, teknik vokasi. Di mana mereka sudah memiliki skill dan juga kemampuan yang bisa langsung dipergunakan selama mereka bekerja. Iya, dan ini juga menjadi penting karena ada masyarakat ekonomi ASEAN ya, Hilbram ya. Pastinya mereka nanti bisa lebih berkompetitif nantinya di depannya. Baik, kita langsung ngobrol dengan Pak Erlangga. Pak Erlangga, bagaimana sih peran pendidikan saat ini dalam mendukung industri ekonomi nasional saat ini? Jadi kalau kita bicara pengembangan industri itu faktornya satu sumber daya manusia, kedua teknologi termasuk inovasi, yang ketiga modal. Oke. Nah, di antara itu yang pemerintah concern saat sekarang yaitu di bidang pendidikan. Nah, pendidikan ini sekarang dari 3,3 juta lulusan SMA atau SMK, itu perguruan tinggi hanya bisa menerima 1,7 juta. Sehingga 1,6 juta ini harus masuk lapangan pekerjaan. Nah, dari 1,6 juta yang masuk lapangan pekerjaan, kalau diperhatikan, tidak semua SMK mempunyai fasilitas memadai sesuai kebutuhan industri. Nah, kalau hasil asesmen yang ada sekarang, itu peralatan laboratorium atau peralatan yang ada di SMA kita, SMK kita itu sudah ketinggalan kira-kira 2 generasi dibandingkan perkembangan teknologi. Waduh. Di perkembangan industri. Sedangkan industrinya ini mau lari lagi ke industri yang sifatnya revolusi industri keempat. Yaitu revolusi pertama mengenai steam engine, revolusi kedua mengenai line production, revolusi ketiga itu otomatisasi, revolusi keempat itu yang Internet of Things, robotik, 3D printing, dan juga artificial intelligence termasuk visual reality. Kita ketinggalan 2 generasi. Jadi yang di SMK ini ketinggalan dibandingkan industrinya ini udah 2 generasi. Masih line production. Jadi itu. kita mau kejar ini lebih cepat lagi. Oke. Nah, kesiapan dari tingkat pendidikan seperti apa, Pak? Ya, jadi pertama tentu ada penyesuaian daripada kurikulum. Sekarang ini kurikulumnya karena dinamakan sekolah menengah, maka kurikulumnya broad based system. Sedangkan kebutuhan industri itu spesialisasi. Oh iya, betul. Jadi kita mau mengadopsi sistem yang spesialisasi karena dunia sudah berubah. Jadi pendidikan yang model dual system kita sebut itu dilakukan di negara seperti Jerman, Swiss maupun Austria. Nah, tetangga kita sendiri yang namanya Singapura itu sudah menerapkan juga perubahan daripada sekolah menengah ini menjadi sekolah vokasi yang mereka sebut sebagai Institut Teknologi Education. Dan itu mulainya dari kelas umur 17 tahun. Jadi sesudah kelas 10, SMA kelas 1, kalau dulu pembagian IPA IPS atau di SMK ini langsung masuk ITA mereka sebut. Nah, ini yang kita sebut dengan dual sistem vokasi itu kita mulai di situ. Di mana nanti 50% pelajaran teori di sekolah, 50% karena kita tidak bisa seluruh SMK kita lengkapi dengan teaching factory, maka teaching factory-nya itu langsung ke live factory, jadi yang langsung masuk ke industrinya itu sendiri. Ketika sudah bekerja langsung mereka jadi langsung pengalaman masuk magang sendiri. begitu kemudian ya Pak kira-kira Ya, jadi sambil internship, sambil kerja, magang. Selain tadi Hilbram sempat sebutkan kalau memang mereka yang pendidikan vokasi sudah punya pengalaman yang lebih, kompetensi apa sebenarnya yang lebih dicari oleh industri? Ya, itu berbagai tergantung industrinya. Jadi kalau industri yang secara general kan kebanyakan mereka ada di electrical, ada di chemical, ada di permesinan. Nah, sedangkan yang kita acu adalah nanti berbasis
klasternya, apakah itu petrokimia, maka dia butuh analis kimia, dia butuh pengetahuan mengenai peralatan permesinan, dia butuh mengenai startup mesin gitu, on-off proses, kemudian DCS yang komputer proses untuk operation. Jadi ini harus betul-betul masuk di industrinya. Ya. Dan sampai sekarang tuh industri memang sudah menginginkan sekali adanya pekerja-pekerja baru yang sudah ahli begitu, Pak. Ya, Yang karena siap industri untuk kita bekerja. sekarang kan sebagian besar udah otomatisasi. Jadi sudah tidak lagi masuk pada orang yang pekerja yang nyetel klep atau nyetel mesin gitu ya. nyetel mesin atau nyetel pompa apa kompresor, tapi semua sudah pakai komputerisasi. Nah, ini kita harus siapkan yang SMK ini untuk siap di situ yang untuk proses. Kalau yang untuk permesinan, perkapalan itu ya tentu welding, cutting, las. Kemudian kalau otomotif ya tentu perawatan permesinan. Tetapi permesinan sekarang kan berbeda juga dengan permesinan yang lalu. Kita kan sekarang udah mekatronik, jadi antara mekanik dan elektronik kan sudah berkembang, sudah menggabungkan. Nanti yang mengajar dari mana, Pak? Dari industri yang turun langsung ke SMK tersebut untuk memberikan pengajaran atau dosen? Jadi tentu ada beberapa proses. Nah, perindustrian mengambil inisiatif untuk mengintroducer yang namanya silver expert. Artinya silver expert itu orang yang mau pensiun di industri, itu dilatih pedagogik untuk mengajar di SMK. Nah, ini kita seperti kalau negara-negara Jepang misalnya kan kalau bantuan kirim ke Indonesia kan kebanyakan pensiunan itu yang dikirim ke ke industri yang di sini. mengerjakannya gitu ya. Nah, kita lakukan itu untuk industri yang ada. Nanti kita melakukan yang namanya link and match. Jadi satu industri membina 5 SMK. Nanti dari sini kita kirim trainer ke 5 SMK. Di samping itu tentu ada pelatihan juga dari guru-guru SMK supaya bisa mengenal industrinya. Dan juga tentu pelajar sendiri langsung masuk di shop floor. Ya, langsung di pabrik. bagian dari produksi itu sendiri. Iya, di industri sebenarnya. Wah, kabar baik nih ya Bram ya. Berarti semakin banyak nanti generasi muda kita yang bisa belajar semakin banyak nih ya. Dan semakin siap nanti masuk ke industri. Nanti kita akan lanjutkan obrolan kita dengan Pak Menteri. Jangan kemana-mana, Coffee Break segera kembali. Masyarakat Ekonomi ASEAN atau MEA 2016 menyebabkan terjadinya aliran bebas untuk barang, jasa, investasi, tenaga terampil, dan juga modal. Kita tahu, sektor industri adalah sektor yang cukup banyak menyerap tenaga kerja. Diperkirakan sektor industri akan menyerap tenaga kerja rata-rata 600.000 orang per tahun sampai dengan tahun 2020. Berdasar Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2015 tentang Pembangunan SDM Industri, pembangunan tenaga kerja industri dilakukan melalui pendidikan vokasi industri berbasis kompetensi. Kementerian Perindustrian kini telah memiliki 9 sekolah menengah kejuruan, 1 akademi komunitas, 9 politeknik yang menyelenggarakan program diploma 3 dan 4 dengan berbagai bidang ilmu yang spesifik. Pendidikan vokasi industri dikembangkan dengan 2 kebijakan. Pertama, pengembangan pendidikan vokasi industri berbasis kompetensi yang link and match dengan industri, yang didukung dengan teaching factor, workshop, dan laboratorium, serta bermitra dengan industri. Adapun langkah-langkah pembinaan dan pengembangan SMK berbasis kompetensi yang link and match dengan industri. Dimulai dari pemilihan SMK di sekitar lokasi industri, lalu membuat perjanjian kerjasama, identifikasi kondisi, penyelarasan kurikulum, pembangunan infrastruktur kompetensi, melengkapi kebutuhan minimum, fasilitasi silver expert, praktek kerja industri dan magang, serta pemberian sertifikat. Adapun kebijakan pengembangan kedua adalah dengan pelatihan industri berbasis kompetensi dengan sistem 3-in-1 yang meliputi pelatihan, sertifikasi kompetensi, dan penempatan kerja secara in-house training dan on-the-job training yang didukung dengan workshop dan bermitra dengan industri.
Iya, Anda kembali lagi di Coffee Break, masih bersama dengan Menteri Perindustrian Republik Indonesia, Bapak Airlangga Hartarto. Baik, Bapak, tadi kita sudah bicara bagaimana industri sebenarnya membutuhkan mereka yang langsung dari sekolah kejuruan atau vokasi. Kalau peran Kementerian Perindustrian sendiri untuk menanggapi masalah ini seperti apa nih, Pak? Ya, jadi Kementerian Perindustrian sendiri mempunyai sekolah-sekolah yang SMK itu ada 9 SMK di seluruh Indonesia terkait analis kimia, kemudian untuk yang tekstil dan sebagainya. Kemudian juga ada 9 politeknik. Di samping itu ada 7 balai untuk litbang, penelitian pengembangan dengan laboratorium. Nah, ini kalau punyanya perindustrian ini semuanya lengkap dengan dual sistem. Seperti kita juga sedang bangun di Solo akademi komunitas. Itu lengkap dengan teaching factory-nya. Ini kita masukkan gambar yang di Solo ini, Pak ya? Ya. Oke. Bisa Ya. diceritakan, Pak, ini yang di Solo berarti sudah berapa lama nih, Pak, dibangun, Pak? Ya, ini sedang fasilitas fisiknya tahun ini selesai, tapi teaching factory-nya sudah jalan sekitar 3 tahunan. Dan dengan demikian sudah melakukan pelatihan-pelatihan yang sifatnya short course, yang jangka pendek, 3 bulan. Sudah Dengan berapa 3 banyak, Pak, bulan, peserta yang mengikuti? Pesertanya keseluruhan target di industri ini tahun ini kita luluskan 22.000 dari seluruhnya. Oh, banyak dan ya. itu langsung terserap ya, Pak? Ya, itu langsung dunia terserap. kerja? Kebanyakan yang berlatihan itu sudah dibond oleh industri, jadi sudah diambil oleh industri. Enak banget ya, Pak ya? Ya, jadi ini yang kita ingin dorong kita untuk tingkatkan lagi ke 60.000, 80.000. Jadi kita ada jalur yang untuk masa depan, yaitu dengan vocational school kita perbaiki, tetapi jangka pendeknya dengan pelatihan, vocational training. Kursus-kursus Jadi dengan seperti ini ya. 2 ini kita coba dekati. Dan sekarang untuk pengembangan kawasan industri di luar Jawa misalnya, perindustrian juga membangun politeknik. Jadi misalnya untuk pengembangan industri ferronikel di Morowali misalnya, nah perindustrian membangun politekniknya. Sehingga pada satu saat mereka membangun pabrik, di saat yang lama kita melakukan pelatihan. Oke, Sehingga jadi nanti tinggal pada saat mereka tersalurkan. berproduksi ini kita langsung salurkan semua. Iya. Nah, ini menunggu dari permintaan dari industri atau gimana, Kita Pak? tidak menunggu karena pada saat mereka ingin melakukan investasi kan kita sudah melakukan pembicaraan. Oh. Jadi kalau investasi besar ini kita langsung siapkan. Baik. Pak, ini ada ketentuan umurnya mereka yang lulus dari jenjang SMP kemudian harus masuk ke sekolah kejuruan ini, atau mereka yang sebenarnya pengangguran tidak punya pekerjaan lalu ingin masuk Enggak, begitu, kalau bisa nggak, ini Pak? kan statusnya kalau SMK ini kan melanjutkan dari SMP masuk SMK, SMK-nya dibenahi dengan sistem yang lebih spesialis. Tetapi belum dilakukan secara keseluruhan. Jadi seperti targetnya di Jawa Timur kita sudah memulai dengan 50 industri dengan 234 SMK. Kemudian nanti di Jawa Tengah sekitar 130 perusahaan dengan hampir 357 SMK. Jadi ini kita teruskan, industrinya pun kita pilih karena industrinya tentu mempunyai persyaratan tertentu, besarnya, sustainability-nya, kemudian good governance-nya, karena nanti kan di situ ada tempat mendidik anak-anak generasi muda juga, sehingga tentu treatment-nya kan berbeda ini. Pelatihan ini harus perusahaan yang betul-betul menggunakan governance yang tinggi. Sehingga lulusannya Sehingga memang nanti kemudian lulusannya masuk bisa ke tempat yang baik, masuk ya. ke tempat yang baik. Iya. Pak, saya ingin menyambungkan bicara soal SMK tadi, Pak ya, dengan keinginan Presiden Jokowi soal revitalisasi SMK. Ya. Itu bentuknya kira-kira seperti apa sih, Pak? Ya, revitalisasi SMK salah satunya dilakukan dengan itu. Dan pertama tentu kurikulumnya kita revitalisasi. Yang tadinya broad base menjadi spesialisasi. Nah, jangka menengah transisi dulu, tapi tahun depan kita siapkan untuk perubahan. Terus kedua, peralatan tadi yang sudah ketinggalan dua generasi, nanti kita berikan kesempatan untuk ditambahkan fasilitas baru yang berisi minimum esensial peralatan, ya, peralatan minimal yang sesuai dengan kebutuhan industri. Nanti kita rencanakan per SMK disiapkan dana sekitar 500 juta. Nah, nanti masing-masing SMK akan melakukan pembelian masing-masing.
SMK yang ikut program ini. Jadi masih kita batasi ikut program ini karena kita akan mencoba 1 sampai 3 tahun dengan sistem baru ini. Nanti sesudah itu baru kita buka ke seluruh SMK. Kalau bicara mengenai industrinya, boleh dijelaskan satu-satu industri apa saja nih Pak yang membutuhkan tenaga dari vokasi ini? Seluruhnya. Jadi apakah industri makanan minuman, industri elektronik, industri otomotif, industri semen, industri petrokimia, industri persepatuan, industri tekstil, industri garment. Jadi hampir seluruh industri membutuhkan tenaga vokasi ini ya. Iya. Baik. Kemudian tadi sudah berapa persen sih Pak sekolah-sekolah kemudian yang kejuaraan ini yang kemudian sudah direvitalisasi atau berapa yang masih ini menunggu? Kan kita lakukan provinsi per provinsi. Jadi tahun ini baru dimulai Jawa Timur. Minggu ini kita mulai di Jawa Tengah, dilanjutkan Jawa Barat, Medan, dan ke seluruh Indonesia. Responnya seperti apa Pak dari sekolah-sekolah Responnya sih sangat positif dan mereka sangat berharap. Dari guru-guru SMA sangat bersemangat, guru-guru SMK, kemudian pelajarnya juga sangat bersemangat. Jadi saya pikir momentumnya bagus. Dari industri sendiri juga menyambut positif karena ini merupakan kesempatan mereka untuk memperoleh tenaga kerja yang terampil sehingga bisa meningkatkan daya saing industri kita. Memang supply dan demand-nya pas ya. Nah itu dia yang paling penting karena selama ini mungkin ada di antara Anda yang khawatir ya apabila nanti lulus sekolah lalu bingung akan bekerja di mana. Melihat bahwa tingkat pengangguran itu ternyata masih ada kan. Nah ini ada salah satu cara dari pemerintah untuk memastikan Anda begitu lulus Anda bisa langsung mendapatkan pekerjaan. Karena ternyata industri juga butuh ya Bram ya. Nanti kita ngobrol lagi dengan Pak Menteri, jangan kemana-mana, tetap bersama kami hanya di Coffee Break. Menguburmu dalam relung hati, hilang di telan gelapnya malam. Namun selama kita bernyawa, kita akan kembali bersama. Serial terbaru dari Turki. Kisah perempuan-perempuan tangguh yang berjuang melawan kerasnya hidup di panti asuhan. Eylul, seorang gadis remaja yang mengadu dilecehkan ayah tirinya. Cemre, gadis kaya sombong yang jatuh miskin setelah orang tuanya terlilit hutang dan bunuh diri. Feride, sang wali kelas yang patah hati karena cintanya dikhianati, disatukan oleh nasib yang sama. Kisah Ivy, saksi penting pembunuhan ayahnya. Bertahun-tahun terpisah dari keluarga dan saudara kembarnya. Berhasilkah Ivy membalas dendam seperti hal cintanya? Winter Sun, hanya di TV One. Memang beda. Bersemi dari sebuah pertemuan. Akankah menjadi cinta sejatinya? Saksikan Endless Love mulai 15 April hanya di TV One. Memang beda. Iya, Anda masih di Coffee Break. Kita kembali lanjutkan lagi ya perbincangan kita dengan Pak Airlangga. Baik, Bapak tadi selain ada program Link and Match, ini ada juga program 3-in-1. Boleh dijelaskan seperti apa sih Pak programnya? Ya, jadi kalau program 3-in-1 itu program pelatihan yang vocational training. Jadi program yang short course tadi. Jadi kita melakukan pelatihan, pemagangan, sertifikasi, dan penempatan tenaga kerja. Jadi seluruhnya dalam satu paket mengikuti pelatihan, melakukan pemagangan, dan juga diberikan sertifikasi kualifikasi, plus sudah lulus dijamin bekerja. Itu berapa lama ya Pak? Ya itu program yang sekitar 3 bulan itu Pak. 3 bulan. Ya. Setiap hari begitu Pak?
Tiap hari. Jadi udah seperti kerja di pabrik sampai jam 5 sore. Oh, baik. Tadi Bapak sempat bilang ada sertifikasi juga ya. Iya. Berarti ini sertifikasinya setara dengan apa nih, Ini Pak? kan SKKNI itu ada pelatihan misalnya sebagai certified welder. Itu sudah setara dengan kelas internasional. Oh, oke. Jadi ada certified sebagai penjahit di tekstil atau certified analis kimia dan sebagainya. Berarti ini sehubungan dengan masyarakat ekonomi ASEAN, kalau mereka mau bekerja di luar juga bisa dengan sertifikasi Dengan ini, Pak? sertifikasi itu bisa. Misalnya kalau dari engineers itu D1, D2 itu sudah Bisa bisa dipergunakan. Oke, Oh, Pak, kalau kita berbicara mengenai industrinya sendiri ya, kalau dilihat dari di Indonesia ini sebenarnya mengarah ke industri yang seperti apa, Pak? Jadi kalau industri kan kita mempunyai beberapa keunggulan. Baik itu keunggulan kompetitif maupun komparatif. Kalau keunggulan komparatif berbasis sumber daya alam. Oke. Nah, sumber daya alam kita kuat di berbasis agriculture. Apakah itu berbasis kelapa sawit, berbasis karet, berbasis kakao, dari upstream sampai ke hilirnya. Jadi itu value chain-nya seluruhnya kita kuat. Oke. Kemudian yang kedua, industri yang berbasis kepada logam, Oke. berbasis kepada kimia, kemudian juga berbasis kepada aneka. Jadi aneka industri misalnya makanan minuman, Oh, oke. kemudian consumer based industry, Iya. consumer elektronik. Iya. Nah, kita punya kekuatan dari bahan baku dan kekuatan dari konsumen. Iya, karena banyak sekali Jadi ya, Pak. dengan kekuatan ini mempunyai economic of scale juga untuk ekspor. Oh. Jadi kalau misalnya kita di otomotif misalnya, kalau di otomotif kita sudah bisa kapasitas produksi kita 1,8 juta Oh, iya. kendaraan per tahun. Oh, oke. Kalau kita bicara motor misalnya, kapasitas kita bisa mencapai 8 juta motor per tahun. Dan kita menjadi basis produksi motor dunia. Otomotif menjadi basis produksi untuk dunia selatan misalnya. Iya. Nah, kita juga ekspor otomotif ke Middle East, kemudian ke negara-negara sekitar Iya. di Afrika juga kita sudah mulai ekspor. Pabriknya di sini. Pabriknya gitu di ya, sini. Pak. Nah, dengan Selain pabrik, kita juga sudah punya R&D, Research and Development. Oh. Jadi sudah punya desainer yang orang Indonesia. Pada akhirnya harapannya bukan hanya produksi saja, tapi Iya. sampai desainnya juga bisa buat Desainnya sendiri juga di sini dari ya. kita. Nah, kemudian juga misalnya industri smartphone. Misalnya. Nah, kita sudah punya 23 merek. Jadi 23 merek itu seluruh merek internasional diproduksi di sini. materialnya. Plus enggak handphonenya. Handphonenya sudah jadi Iya, handphonenya. sudah jadi handphonenya. Plus merek-merek yang asing juga hampir semuanya sudah dibuat di sini. Dan total produksi hampir sekitar 30 juta smartphone per tahun produksi dalam negeri. Jadi kita punya kemampuan juga seperti white goods, TV, elektronik itu kita produksi. Jadi kita produksi ini kuat untuk ekspor ke negara lain. Iya. Nah, juga tekstil dan turunannya. Iya. Berarti ini sangat amat dibutuhkan bentuk vokasi yang benar-benar bisa menyalurkan tenaga kerja ke industri tersebut. Betul. Rencananya, Pak, atau mungkin juga targetnya, ada berapa banyak nih lulusan dari Kita kejuruan ini? targetkan sampai 2019 itu 1 juta. 1 juta lulusan. 1 juta lulusan. juta. Jadi 850-an dari vocational school, dari sekolah yang panjang 2 sampai 4 tahun. Kemudian yang dari training itu sekitar 200 ribuan. Oke. Di tahun berapa itu, Pak? Tahun 2019. 2019, 2 tahun lagi. Ya. Ya. Nah, untuk membuat itu berarti yang akan dikerjasamakan juga dengan SMK-SMK di daerah Seluruh Indonesia. di seluruh Indonesia. Dan apakah juga rencananya membuat sendiri, Pak, dari Kementerian Perindustrian? Tidak, kita tidak membuat sendiri. Jadi kita sudah punya kerjasama dengan pendidikan tinggi, pendidikan Diknas, kemudian juga dengan Kementerian BUMN, dengan Kementerian Tenaga Kerja. Sehingga ini kita bisa dorong secara bersama-sama. Oke. Tadi kita banyak bicara mengenai penyerapan dari industri di nasional. Kalau Iya. kebutuhan dari industri di internasional sendiri banyak nggak sih, Pak, yang menginginkan Nah, tenaga kalau kerja kita? kerjasama internasional kita punya kerjasama untuk penempatan tenaga kerja.
Jadi misalnya penempatan tenaga kerja untuk industri sejenis di Jepang, untuk otomotif misalnya. Jadi mereka nanti bisa kerja di industri otomotif di Jepang 3 tahun. Kemudian industri sejenis ke Eropa, ke Jerman juga kami sudah minta juga, mungkin pemagangan setahun. Dengan demikian kita bisa tuker, jadi mereka bekerja di sana untuk 1 sampai 2 tahun, sudah punya pengalaman kerja di pabrik, mereka pulang. Nah kita isi terus. Bawa ilmunya dari sana, bawa ke Indonesia, dikembangkan di Indonesia. Semakin berkembang kalau begitu. Ya, baik. Ada lagi harapan terakhir dari Pak Menteri? Ya, tentu kita harapannya dengan pengembangan sumber daya manusia yang disiapkan bukan hanya untuk menyiapkan orang siap kerja, tetapi juga mempersiapkan mereka dengan kompetensi yang ada untuk menjadi entrepreneurs. Jadi ini kita akan perdalam. Jadi salah satu Kementerian Perindustrian kan mendorong di industri telematika misalnya, ini akan ada innovation center dari Apple, di mana mereka akan memproduksi, ditargetkan dalam 3, 4, 5 tahun ke depan itu minimal ada 1.000 orang yang bisa bergerak atau menjadi entrepreneurs dengan ekosistem iOS. Ya sudah mereka bikin. Oh iya. Yang sedang dibuat di pertama nanti di Serpong. Nanti berikutnya di beberapa kota. Wah. Satu di mungkin 2 di Jawa, 1 di luar Jawa, di Sumatera dan saya melihat masa depan yang cerah nih ya. Iya, menarik sekali nih. Menarik ya, kita tunggu berarti ya. Baik, naik level terus saya tadi dari pelajar, jadi pekerja, nanti jadi wirausaha. Jadi entrepreneur. Pak Erlangga Hartarto, terima kasih. Menteri Perindustrian Republik Indonesia berperbincangan singkat mengenai vokasi. Nanti kalau ada lagi yang bisa kami informasikan dan sosialisasikan ke masyarakat dari Kementerian Perindustrian, dengan senang hati kami mengundang Bapak lagi ya Pak. Baik, sukses programnya Pak ya. Kita doakan Indonesia semakin maju ya dengan berbagai program hari ini. Dan bagi Anda juga terima kasih ya sudah menyaksikan episode hari ini. Semoga menjadi informasi yang berguna bagi Anda. Selamat lanjutkan aktivitas. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Terima kasih. Anda baru saja menyaksikan Coffee Break.